Permintaan oleh Romeni kepada fans Garuda jelang timnas Indonesia versus Cina. Media Cina keringat dingin, pemain ini disebut bisa bikin timnas Indonesia makin mengerikan jika dinaturalisasi. Timnas Indonesia versus Cina, Martin Paes sudah tahu kekuatan tim Dragons. Inilah rangkuman berita terbaru timnas Indonesia hari ini, dari kemenangan dramatis hingga kabar terbaru soal pemain bintang. Permintaan oleh Romeni kepada fans Garuda jelang timnas Indonesia versus Cina. Penyerang tim nasional Indonesia, Ole Romeni memiliki satu permintaan kepada fans Garuda jelang melawan Cina di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Tepatnya, Ole Romeni ingin fans timnas Indonesia memadati SUGBK hingga menciptakan atmosfer luar biasa saat menjamu Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia mendatang. Ya, timnas Indonesia akan berhadapan dengan Cina di laga ke-9 grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2025. Pertandingan itu akan digelar di SUGBK, Jakarta pada 5 Juni 2025 mendatang. Pertandingan itu akan menjadi krusial bagi skuad Garuda. Sebab diketahui, timnas Indonesia sedang membutuhkan poin untuk membuka peluang lolos langsung atau kembali berjuang di putaran keempat. Diketahui, dua tim teratas di akhir klasemen berhak lolos langsung, sementara tim peringkat ketiga dan keempat akan berjuang di putaran 4 kualifikasi. Saat ini, timnas Indonesia berada di peringkat keempat dengan koleksi 9 poin. Karena itu, Ole meminta para penggemar menciptakan atmosfer luar biasa saat menjamu Cina di SUGBK. Pemain Oxford United itu yakin, dukungan luar biasa akan memberi motivasi lebih kepada para pemain. Dukungan kalian, penggemar, di pertandingan sebelumnya sangat luar biasa dan benar-benar memberi kami kekuatan. Kami sangat menghargainya, kata Ole dikutip dari laman Kita Garuda, Minggu, 4 Mei 2025. Seperti kata Ole, atmosfer luar biasa memang tercipta di SUGBK saat timnas Indonesia versus Bahrain pada 25 Maret 2025 lalu. Saat itu, para supporter membentangkan koreografi burung Garuda besar untuk memotivasi para pemain. Nyanyian lantang juga tak berhenti dikumandangkan sepanjang laga. Akhirnya, timnas Indonesia mampu merebut kemenangan atas Bahrain dengan skor tipis 1-0. Kami akan bermain dengan penuh percaya diri dan tidak akan mengecewakan kalian. Mari kita ulangi atmosfer hebat seperti saat melawan Bahrain, pungkas Ole. Media Cina keringat dingin, pemain ini disebut bisa bikin timnas Indonesia makin mengerikan jika dinaturalisasi. Kabar mengejutkan datang dari persiapan timnas Indonesia jelang pertandingan krusial melawan Cina dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Salah satu media besar di Cina, 163.com, melaporkan kecemasan mendalam atas kemungkinan bergabungnya bek tangguh Pascal Struijk ke skuad Garuda. Pasalnya, jika proses naturalisasi Struijk berjalan lancar, timnas Indonesia akan memiliki tambahan kekuatan yang sangat signifikan, terutama di lini pertahanan. Tidak tanggung-tanggung, media Cina menyebut kehadiran pemain Leeds United itu bisa menghancurkan harapan tim nasional mereka untuk lolos ke putaran selanjutnya. Pascal Struijk, pemain bertahan berusia 25 tahun, saat ini bermain untuk Leeds United dan baru saja membawa klubnya promosi kembali ke Premier League. Isu kepindahan Struijk ke timnas Indonesia semakin kuat setelah ia terlihat duduk berdampingan dengan pelatih kepala Patrick Kluivert dalam sebuah pertandingan Leeds pekan lalu. Meskipun saat itu ia absen karena cedera, kehadirannya di sisi pelatih Indonesia menjadi sinyal kuat bahwa komunikasi intens sudah terjalin. Media Cina pun menanggapi perkembangan ini dengan penuh kekhawatiran. Mereka menganggap kehadiran Struijk di lini belakang timnas Indonesia bisa membuat tim mereka makin sulit untuk mencuri poin saat bertandang ke Jakarta pada 5 Juni 2025 mendatang. Dalam artikelnya yang dirilis pada 1 Mei 2025, 163.com secara terbuka menyebut bahwa masuknya Struijk bisa menjadi mimpi buruk bagi skuad asuhan Branko Ivankovic. Media itu menyebut bahwa jika proses naturalisasi selesai tepat waktu, Struijk berpotensi tampil dalam 2 pertandingan penting Indonesia melawan Cina dan Jepang. Pada saat kritis ini, berita buruk tiba-tiba datang, dan impian tim Cina untuk kembali ke Piala Dunia tampaknya hancur lagi. Pascal Struijk telah menerima undangan untuk dinaturalisasi. Paling cepat pada bulan Juni tahun ini, ia akan dapat mengenakan kostum tim nasional Indonesia dalam 2 pertandingan melawan Cina dan Jepang, tulis 163.com dalam artikelnya.
Media tersebut juga menyebut bahwa peluang Cina untuk lolos kini semakin mengecil dan bahkan mengutip bahwa Cina butuh keajaiban untuk bisa melangkah ke fase berikutnya jika Struij benar-benar memperkuat timnas Indonesia. Meski demikian, proses naturalisasi pemain kelahiran Deurne, Belanda ini masih memiliki sejumlah tantangan. Diperlukan penyelesaian administrasi dan regulasi FIFA yang ketat. Namun, jika Struij dan pihak PSSI bergerak cepat, peluang untuk menyelesaikan semuanya sebelum laga melawan Cina tetap terbuka. Jika Struij berhasil dinaturalisasi, akan lebih sulit bagi tim Cina untuk mengalahkan timnas Indonesia. Cina butuh keajaiban jika ingin masuk ke putaran keempat atau playoff. Lanjut dalam naskah artikel itu. Di sisi lain, pekerjaan proses naturalisasi Struij juga tidak mudah. Jika setuju untuk dinaturalisasi, ia akan menghadapi prosedur yang sangat rumit dan ini akan menjadi misteri besar. Pungkas pemberitaan 163. Timnas Indonesia versus Cina. Martin Paes sudah tahu kekuatan tim Dragons. Penjaga gawang tim nasional, Timnas Indonesia, Martin Paes, mengaku sudah tahu kekuatan Cina jelang kedua tim bentrok di matchday ke-9 grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bagi Paes yang sudah membedah kekuatan Cina, ia langsung menyimpulkan timnas Indonesia tak boleh lengah dan wajib waspada. Seperti diketahui, timnas Indonesia akan bersua Cina pada laga lanjutan grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad Garuda akan menjamu tim Dragons, julukan timnas Cina, di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 5 Juni 2025. Ini menjadi yang sangat penting bagi timnas Indonesia, karena hasil laga tersebut akan menentukan nasib mereka. Apakah Jai Idzes dan kolega bisa melangkah ke babak keempat kualifikasi atau tidak? Paes menyadari betapa krusialnya laga tersebut. Menyoal kekuatan Cina, kiper berusia 26 tahun itu mengungkapkan tim naga punya pertahanan yang solid, bagus dalam memanfaatkan bola mati, serta transisi yang berbahaya. Kami tahu pertaruhannya sangat tinggi saat melawan Cina, yang menjadi lawan sulit, kata Paes, dilansir dari kanal YouTube The Highway. Pilih merendah jadi pemain terbaik. Ini aksi Martin Paes jaga gawang Indonesia. Saya pikir mereka sangat terorganisir saat bertahan, sangat solid saat bertahan, blok rendah, yang tak mudah untuk dieksploitasi, tambahnya. Mereka juga berbahaya saat bola mati dan berbahaya saat transisi. Itulah yang menyebabkan kami kalah dalam pertandingan di sana, lanjut kiper FC Dallas tersebut. Timnas Indonesia saat ini duduk di posisi keempat dengan 9 poin, sedangkan Cina di dasar klasemen dengan 6 poin. Jika ingin ke babak keempat kualifikasi, skuad Garuda harus menang saat menjamu Cina. Sementara bagi tim naga, mereka harus menang di 2 laga sisa. Paes meminta timnas Indonesia untuk tidak anggap remeh Cina meski punya posisi yang lebih baik. Karena itu tadi, tim naga punya kekuatan yang cukup berbahaya. Terlebih, skuad Garuda juga kalah di pertemuan pertama dengan skor 1-2. Jadi kami tak boleh meremehkan mereka. Meraih hasil bagus dari laga itu, lalu kita lihat saja yang terjadi, terang Paes. Setelah hadapi Cina, timnas Indonesia akan menantang Jepang di matchday terakhir grup C. Tim arahan Patrick Kluivert akan bertandang ke Stadion Suita, Osaka, 10 Juni 2025 mendatang.